yang kalau namanya peraturan sekolah seperti itu wajib harus dijalankan. Tidak ada yang bilang hanya sekedar peraturan saja boleh dilanggar. Oh, untuk di sini tidak. Untuk di Jepang tuh tidak. Kalau di SD itu rambutmu boleh diwarnai, tapi di SMP itu tidak boleh. Oke, hari ini tanggal 15 Desember. Kami baru selesai kegiatan pengukuran pakaian seragam SMP untuk Erik. Jadi kegiatan ini diadakan di ruangan Taikukang SMP. Jadi untuk siswa baru, kegiatan hari ini adalah pengukuran pakaian seragam. Mereka punya pakaian seragam itu baju jas dengan celana panjangnya. Terus pakaian olahraga ada 2 pasang. Pakaian olahraga untuk musim panas dengan pakaian olahraga untuk musim dingin. Ada 2 pasang sepatu. Terus ada satu lagi itu mantel untuk siswa yang pergi sekolahnya bawa sepeda, pakai sepeda. Kalau untuk anak saya ini tidak, karena kita punya lingkungan, jarak dari kita punya rumah ke sekolah itu dibilang masih dekat, jadi harus jalan kaki. Mereka punya parkiran sepeda di SMP seperti ini. Jadi untuk kegiatan siswa baru ini, untuk SMP ini, itu mereka sudah mulai pertemuan pertamanya itu tanggal 6 Desember. Pertemuan antara pihak sekolah, calon siswa dengan orang tua. Yang ikut pertemuan dengan pihak sekolah itu berarti itu sudah pasti calon siswa untuk sekolah itu. Jadi waktu kami pergi ikut pertemuan itu ada 4 SD pesertanya. Pertemuan di sekolah itu yang diundang itu hanya salah satu orang tua. Nah, kami orang tua dua-dua pergi. Jadi Erik yang sudah duduk dengan teman-temannya di bagian depan sana, kumpulan dengan anak sekolah semua itu, gurunya pergi cari wali kelasnya yang SD, wali kelas 6-nya sekarang dengan guru SMP. Ada guru SMP yang sudah kenal kami karena dari NG itu, pergi cari dia di tempat duduknya para siswa. Panggil dia dan kami duduk di belakang. Guru-guru cari kursi lagi untuk kami 3. Terus di depan kami itu orang Filipina, ada 5 orang Filipina. Itu mereka ada penerjemah. Yang penerjemah itu dia guru mengajar di SD sebagai penerjemah juga. Terus di depannya orang Filipina itu orang Brasil, Erik punya teman. Itu juga dia ada penerjemah. Jadi kami 3 sendiri di belakang ini dari Indonesia ini, kami tidak ada penerjemah. Kami sendiri. Terus habis rapat begitu, guru bahasa Jepang yang di SMP ini, dia kan sudah kenal kami tuh karena dari NG itu. Dia datang terus dia bilang, bagaimana sudah paham semua yang dibicarakan tadi. Terus bapaknya dengan Erik bilang sudah paham. Kok mama biasa lihat di kamar kamu bilang putih-putih di sana? Iya tuh. Untuk SMP itu di wilayahnya kami ini ada 3 SMP. Waktu pertemuan tanggal 6 itu dibicarakan tentang tata tertib. Jadi tata tertibnya itu hampir sama dengan yang di SD. Tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa uang jajan. Terus untuk rambut itu kalau laki-laki ya boleh rambut panjang, tapi harus rapi. Karena dari SD itu anak-anak SD itu ada yang rambutnya panjang sampai dia pakai konde. Yang laki-laki ini sampai diikat, dikuncir, itu boleh. Yang penting tidak boleh bagian pinggir-pinggir itu dikasih lace, itu tidak boleh. Yang siswi, yang perempuan, yang rambutnya panjang tidak boleh dilepas tergerai, harus diikat. Warna ikat rambutnya itu harus hitam.
jepit rambut harus hitam, tidak boleh warna lain. Itu peraturannya. Dan kalau namanya peraturan sekolah seperti itu wajib harus dijalankan. Tidak ada yang bilang hanya sekedar peraturan saja boleh dilanggar. Oh, untuk di sini tidak. Untuk di Jepang tuh tidak. Kalau di SD itu rambutmu boleh diwarnai, tapi di SMP itu tidak boleh. Saya punya anak perempuan ini punya teman, rambutnya itu pernah diwarnai, itu langsung guru-gurunya langsung bawa ke satu ruangan, terus rambutnya itu dihitamkan kembali. Pagi itu dia masuk ke sekolah, rambutnya warna lain, dia keluar dari sekolah untuk pulang jam sekolahnya itu rambutnya sudah berubah warna hitam. Jadi namanya peraturan sekolah begitu tuh jangan memang kau langgar. Apalagi kita nih orang pendatang, tidak boleh. Iya tuh. Bukan. Oh ya, tapi belum. Maksudnya yang di kamar, yang di bukit-bukit yang kita lihat itu dia belum ini. Belum salju di situ. Untuk makan siangnya untuk anak SMP, kalau SD ini kan gratis kan, tidak ada pembayaran. Untuk yang SMP sudah ada biayanya. Biayanya itu per bulan 5.000 yen. Tapi itu tergantung kita orang tua. Mau bawa bekal dari rumah atau anak makan di sekolah. Kalau anak makan di sekolah, maka kita harus isi formulir. Itu untuk bento saja, makanan saja. Kalau untuk susu, itu wajib minum di sekolah. Dan itu tidak bayar. Untuk susu tidak bayar. Tapi untuk susu juga kita harus isi formulir. Jadi Erik punya sudah diisi formulirnya, nanti baru dikembalikan ke sekolah. Untuk bekalnya Erik nanti dia bawa saja dari rumah. Dan tadi itu yang kita ukur itu seragamnya, terus sepatu, terus ada satu lagi jaket parasut. Tapi untuk Erik ini kakaknya punya yang tahun kemarin itu masih bagus, pas untuk Erik juga, jadi kita tidak beli lagi. Terus untuk pengadaan pakaian seragam ini, pihak sekolah itu kerjasama dengan pihak swasta di luar, desainer di luar, untuk seragamnya, untuk sepatu. Sehingga yang tadi datang itu dari pihak desainernya itu. Jadi mereka bawa semua ukurannya, mereka bawa. Anak tes di sekolah, hanya diambil ukurannya saja, nama, ukurannya. Nanti kita isi dalam satu formulir itu. Kita kembalikan tadi, setelah kita ukur habis, kita kembalikan ke pihak desainernya. Tinggal kita tunggu untuk bulan Maret pembayaran. Di saat pembagian seragamnya itu sekalian kita bayar. Habis itu anak-anak siap sudah untuk sekolah. Mereka penamatannya akhir Februari. Penamatan siswa kelas 6 SD akhir Februari. Terus untuk biayanya ini, untuk biaya masuk sekolah ini, di sini tidak ada uang pendaftaran. Hanya biaya seragam itu saja. Untuk uang buku tidak dikasih tahu. Dan pengalaman itu hari saya punya anak perempuan juga tidak dikenakan biaya untuk buku-bukunya. Mereka punya kegiatan ekstrakurikuler, ada beberapa. Ada basket, badminton, tenis, terus apa? Bareboro dah, volleyball, volleyball, baseball, maraton, judo, itu untuk bidang olahraga. Terus kesenian, komputer, kesenian itu melukis sama musik. Oke, sampai di situ dulu cerita dari saya. Kita jumpa lagi di lain cerita. Sayonara.